Mereka berdua kelelahan. Pertempuran di siang bolong menghabiskan tenaga mereka. Rose terbangun oleh dengkuran kecil dewa di telinganya. Dia tersenyum, hatinya gembira. Rasanya menyesal telah menolak kemauan bapaknya. Sepertinya nanti saya harus minta maaf kepada bapak, pikir Rose. Dengan pelan Rose menyentuh wajah dewa. Garis wajah suaminya itu terlihat tegas. Ada rambut-rambut halus tumbuh di area dagu. Kenapa? Apa aku ganteng? Suara paro dewa membuat Rose menjauhkan tangannya dari wajah dewa. Kok dilepas? Kembali dewa bertanya. Kalau ditanya dijawab dong, lanjut dewa lagi. Rose yang mendengar pertanyaan bertubi-tubi hanya menggeleng. Kok cuma menggeleng? Mau tambah ya? Canda dewa sambil menggoyangkan kedua alisnya. Ih, apa sih? Bangun, terus mandi. Ini sudah siang. Saya mau bantu mama masak. Ucap Rose kemudian turun dari tempat tidur. Mengambil handuk yang tergantung di dinding sepertinya sudah disiapkan. Melangkah ke dalam kamar mandi dan tak lama terdengar bunyi shower dinyalakan. Dewa tersenyum. Baru sehari menikah, tapi dia rasanya sudah jatuh cinta pada Rose. Walaupun umurnya masih muda, kelakuannya sudah sangat dewasa. Bahkan dia sudah tak canggung membantu mamanya di dapur. Padahal mamanya tak pernah masak. Ada pembantu yang mengurus semua. Ide jahil muncul di pikiran Dewa. Segera dia bergegas ke dapur. Melihat Airin dan seorang pembantunya sedang menyiapkan masakan. Rin gak usah masak, nanti Mbak Ros yang mau masak, ucap Dewa. Airin yang sedang menyangi sayur bayam mengangguk. Kamu kenapa? Sakit, tanya Dewa kepada Airin. Dia melihat wajah Airin pucat. Sejak dia datang tak terdengar ocehan yang biasa dia keluarkan. Airin sudah di rumah itu sejak umur 15 tahun, ikut orang tuanya. Kedua orang tua Airin adalah asisten rumah tangga pertama Pak Dirman, ayah Dewa. Lagi patah hati Mas, celetuk Marni, asisten yang satunya. Marni, bawel banget deh kamu. Airin tak suka. Gadis yang bernama dipanggil Marni hanya bisa cekikikan. Marni, bawel banget deh, teriak Airin tak suka. Gadis yang bernama dipanggil Marni hanya bisa cekikikan. Memangnya cowoknya mutusin? Tanya Dewa. Dewa memang akrab dengan semua orang yang bekerja di rumahnya. Hal itu yang membuat mereka betah kerja di tempat Pak Dirman. Mereka tak dianggap sebagai pembantu. Mereka lebih dianggap seperti keluarga. Tuh ditanyain sama Mas Dewa. Marni menyenggol bahu Airin. Rese, ucap Airin, tapi tak menjawab pertanyaan Dewa. Ayo kasih tahu sama Mas, nanti Mas yang hajar dia, lanjut Dewa. Bukan urusan Mas, jawab Airin dingin. Mendengar jawaban ketus dari Airin membuat Dewa paham, sepertinya gadis itu tak mau diganggu. Dia paham jika sudah berurusan dengan patah hati, maka biasanya logika nggak jalan. Ya sudah, sekarang kalian tinggalkan semua pekerjaan dapur, terus siap-siap mandi. Dan yang cantik, nanti kita makan siang di luar, perintah Dewa. Benar Mas, Marni bertanya tak percaya. Benar sekalian kasih tahu yang lain juga. Saya tunggu 1 jam, lanjut Dewa. Kemudian melangkah meninggalkan dapur. Niat awal mengerja istrinya ternyata tak jadi. Dewa kasihan melihat Airin. Dia sudah menganggap Airin seperti adiknya sendiri. Mama, siap-siap. Nanti makan siang di luar ya bareng semua orang di rumah ini, seru Dewa. Mama Rati yang sedang bersantai di ruang tamu menggerenyitkan dahi. Ngapain makan di luar? Mau berbagi kebahagiaan. Lagian Airin lagi patah hati. Kalau nggak mau terus disuruh masak, bisa-bisa masakannya tidak enak, jelas Dewa. Wah, sini duduk, tunjuk Mama Rati. Dewa mendekat menghempaskan pantatnya di sofa yang empuk.
Jangan terlalu perhatian sama Airin. Kamu sudah menikah. Nanti istrimu bisa salah paham. Mama Rati menasehati anaknya. Iya, Ma. Pokoknya Ros prioritas Dewa. Ucap Dewa mantap. Tapi jangan lupa sama Mama, kelakar Mama Rati. Hah, tidaklah, teriak Dewa lalu memeluk mamanya. Ma, Dewa ke kamar dulu. Siapa tahu Ros sudah mandi. Izin Dewa. Mama Rati mengangguk setelah kepergian Dewa. Dia termenung. Sebenarnya dia tahu kalau Airin patah hati karena Dewa menikah. Seandainya dari awal dia tahu kalau anak tunggalnya itu mencintai Dewa, mungkin dia dan suaminya tak akan menjodohkan Dewa dengan Ros. Namun, apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur. Semuanya sudah terlanjur. Lagian Dewa sepertinya juga menyukai Ros. Terbukti waktu suaminya memberitahu tentang Ros, Dewa dengan antusias mendengarkan. Bahkan Dewa meminta papanya untuk mempercepat pernikahan. Tak perlu ada prosesi tunangan. Melalui diskusi yang panjang, suaminya akhirnya menyerah. Mau tak mau hanya ijab kabul dan resepsi di tempat mempelai wanita. Semua seserahan dan mas kawin juga dipilih langsung oleh anaknya itu. Semoga saja Airin bisa menutupi rasa patah hatinya. Dia tak mau Ros dan Dewa mengetahui hal itu. Walau bagaimanapun Airin tak akan pernah jadi menantunya. Dewa telah melabuhkan hatinya. Tak ada yang bisa menghalangi Ros terlihat menyukai Dewa. Rati bisa merasakan dari cara Ros menatap Dewa. Ambisi Airin. Tak sampai 1 jam semua orang di rumah Dewa telah siap. Total ada 12 orang yang bekerja di rumah itu. Mereka berangkat ke tempat makan dengan 3 buah mobil. 1 mobil diisi oleh Dewa, Ros, dan Mama Rati. Yang lainnya di 2 mobil lagi. Karena jumlah mereka yang banyak membuat Dewa berinisiatif makan di sebuah saung. Sesampainya di sana, rombongan itu turun dengan wajah bahagia, memilih tempat masing-masing. Lalu mereka larut dalam suasana yang santai. Selesai makan, manajer restoran menawari mereka untuk bernyanyi sebelum pulang. Maka riuhlah mereka saling menunjuk. Airin, nyanyi dong, suara kamu kan bagus. Seno, lelaki yang berprofesi sebagai sopir itu, berseru. Iya Airin, nyanyi dong. Yang lain ikut memberi dukungan. Belum sempat Airin menolak, Dewa sudah bertepuk memanggil pelayan restoran. Mau tak mau, akhirnya Airin menyanyi. Lagu sedih yang dia nyanyikan mewakili perasaannya. Tanpa sadar, Mama Rati dan beberapa orang yang mengetahui perasaan Airin meneteskan air mata. Hanya setengah lagu, Airin sudah tak mampu melanjutkan lagunya. Sedih yang memuncak membuatnya terganggu. Ros yang melihat merasa aneh tapi dia tak berani bertanya. Suasana yang tadinya senang berakhir sedih berkali-kali. Dewa menatap Airin. Tak biasanya anak itu bersikap aneh. Mungkin dia sangat mencintai pacarnya, atau jangan sampai. Dewa menggeleng. Dia tak berani melanjutkan pikiran buruknya. Tak mungkin Airin seperti itu. Wah, kasihan sekali ya si Airin ini. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa kalian tekan dulu tombol like, berikan komen positif, dan kalian juga subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi untuk nge-voice dan buat videonya. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut lagi. Dewa sengaja bermalam di rumah orang tuanya. Selain tak nyaman tinggal di rumah mertua, dia lebih dekat ke kantor. Dari rumah itu Ros pun tak keberatan. Sebenarnya Ros anak yang baik, penakut dan penurut. Sejak kecil dia dididik dengan penuh disiplin. Jadi ketika besar, sifat penurut yang telah dibentuk dari dulu tetap melekat. Senja telah datang. Rembulan telah menampakkan dirinya. Mereka yang berada di rumah Dewa tengah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tak terkecuali Pak Dirman dan istrinya. Sedang Ros sudah dari tadi berkerutat di dapur. Dia bermaksud memasak. Tak enak rasanya jika dia langsung makan. Nanti mertuanya mengira dia malas. Wah, rencana kamu mau tinggal di mana? Pak Dirman membuka percakapan dengan anaknya. Rencana mau tinggal mandiri, Pak. Nggak enak merepotkan. Dewa mengatakan kemauannya.
Lebih bagus seperti itu, supaya kalian bisa bebas, tidak terbebani dengan orang lain, sambung Mama Rati. Sebenarnya dia tak tega anaknya pindah, namun dia kasihan dengan Airin. Walaupun dia hanya anak pembantu, tapi Rati sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Dia tak dapat membayangkan bagaimana sakitnya Airin jika harus melihat orang yang dicintainya bermesraan dengan orang lain. Kalau begitu, Papa punya rumah di kota sebelah. Kamu tinggal di sana saja. Sekalian kamu pindah urus perusahaan cabang yang ada di sana. Pak Dirman memberikan solusi. Makasih, Pak, ucap Dewa. Pak Dirman mengangguk. Kalau kembali fokus dengan laptop yang sedari tadi di pangkuannya. Terdengar langkah dari dapur menuju ruang tamu saat Dewa menoleh. Terlihat Rose melangkah ke arah mereka. Mas, Pak, masakan sudah siap. Ayo makan dulu, ajak Rose. Iya sayang, kamu duluan saja. Nanti Mas sama yang lain menyusul, ucap Dewa. Rati yang mendengar panggilan anaknya kepada Rose menahan tawa. Ayo nak, kita sama-sama. Tak disangka Pak Dirman segera berdiri, melangkah mendekati Rose dan menarik tangannya. Mereka melangkah bersama ke dalam ruang makan. Ih, Papa, kok Mama ditinggal? Teriak Rati manja. Dewa yang melihat kelakuan orang tuanya tersenyum. Dia bahagia. Ternyata Rose bisa berbaur dengan mereka. Sampai di ruang makan, nampak Rose sedang menyendok nasi dan lauk ke dalam piring. Sekilas mereka melihat ke arah Dewa dan Rati yang baru masuk. Rose tersenyum, kembali mengambil piring, mengisi nasi dan lauk, kemudian menyerahkan kepada Dewa. Saat Rose ingin melakukan yang sama untuk Rati, mertuanya itu melarang. Tidak usah nak, nanti mama jadi manja. Masa cuma nasi harus diambilkan? Serempak mereka tertawa, lalu larut dalam suasana makan yang mengasihkan. Tidak salah kamu memang. Istri pilihan, puji Dewa setelah menyuap makanan yang Rose masak. Wajah Rose bersemu merah akibat pujian Dewa. Sementara keluarga itu asik menikmati makanan mereka. Nampak dari balik pintu dapur Airin mengintip. Dirinya tak kuasa melihat kebahagiaan mereka. Dia menghentakkan kaki lalu berlalu sambil bergumam. Aku akan merebut Mas Dewa kembali. Kamu itu kenapa? Dari tadi kerjanya marah-marah. Elis menegur Airin. Dia heran melihat Airin sejak kedatangan Rose. Airin seperti kerasukan setan. Kerjanya marah-marah. Kerjaan tak ada yang beres. Sudah deh, gak usah pedulikan saya. Urus saja diri kamu, jawab Airin ketus. Serah dikasih tahu malah marah, ucap Elis sambil berlalu, meninggalkan Airin. Tunggu saja, aku pasti membuatmu bertekuk lutut di kakiku, dan kupastikan istrimu yang sok cantik itu meninggalkanmu. Seringnya jahat tersungging dari bibir Airin. Dewa telah menjadi obsesinya. Dalam pikirannya, Rose adalah musuh yang telah merampas kebahagiaannya. Airin larut dalam lamunan sambil tangannya mempermainkan pisau lipat. Kamu kok dari tadi menggerutu? Marni bertanya kepada Elis. Tuh Airin, kerjaan gak ada yang beres. Masa piring yang sudah dicuci bukannya dilap malah disabun lagi, tutur Elis. Elis merasa kerepotan beberapa hari ini. Airin bukannya membantu pekerjaannya, malah membuatnya harus bekerja 2 kali. Maklumin saja, sepertinya dia lagi patah hati. Marni menenangkan Elis. Tapi gak bisa gitu juga kali, balas Elis. Marni kehilangan kata. Daripada meladeni Elis, lebih baik dia ke dapur. Dia tak enak, sudah berapa hari dia tak masak, walaupun bukan karena dia tak mau, tapi karena ada Rose. Jujur, Marni menyukai Rose, dia ramah. Masakannya juga enak, tak jarang dirinya sering mencuri-curi cara agar bisa mencicipi masakan majikannya itu. Rin, kamu kenapa? Kok tiba-tiba menangis? Marni temannya bertanya khawatir. Aku patah hati, orang yang aku cintai telah menikah. Tangis Airin semakin tak dapat dibendung. Sabar, nanti juga kamu bakal dapat gantinya, hibur Marni lagi. Walaupun 1000 lelaki yang datang, tak akan mungkin bisa menggantikan Dewa. Airin menutup mulutnya, saking emosinya, dia tak menyadari apa yang dia ucapkan. Marni yang mendengar spontan menutup mulut, tak percaya kalau temannya ternyata jatuh cinta dengan majikan. Hei, demi apa? Kamu gak sedang bermimpi kan?
Marni tak menyangka kalau kecurigaannya selama ini terbukti. Pantas saja waktu mengetahui Dewa akan menikah, Airin tiba-tiba berubah. Jadi lebih pendiam, wajahnya juga terlihat sering. Sungguh cinta membuat orang menderita, gumam Marni. Sudah, daripada kamu menangis terus, lebih baik temani aku masak. Marni menarik tangan Airin. Karena merasa terpaksa, Airin berjalan dengan setengah tergesa-gesa. Buh, aduh, kalau jalan tuh pakai mata, teriak Airin. Marni yang melihat kejadian itu seketika pucat. Ternyata yang ditabrak adalah Rose. Menyadari hal itu, Airin langsung pergi. Tak sedikit pun minta maaf pada Rose. Sedang Rose yang sudah bersiap hendak ke rumah orang tuanya pun tampil pusing. Dia ke dapur karena ingin mengambil bekal untuk orang tuanya. Bu, kami pamit dulu. Lain kali kami datang lagi. Dewa meminta izin kepada mertuanya untuk balik lebih awal. Rencana memang dia akan menginap, tapi karena besok ada meeting, jadi dia membatalkan acara menginap tersebut. Rose pun menjabat tangan ibunya lalu mereka saling berpelukan. Mantap, Dewa dan Rose meninggalkan rumah Pak Amir. Lihat apa sih Pak? Bu Laila tiba-tiba muncul. Pak Amir terlonjak kaget. Ibu ngagetin aja. Bapak lihat anak kita, Bu. Memangnya anak kita kenapa? Bu Laila kembali bertanya. Bapak senang, tidak menyangka kalau Rose bakalan menurut pada suaminya. Bapak pikir pasti Rose menolak tidur sekamar sama anak Dewa. Pak Amir berkata sambil tersenyum. Iya, ibu juga tidak sangka, Pak. Semoga saja anak Dewa sabar menghadapi Rose. Bu Laila juga ikut menanggapi perkataan suaminya itu. Diiyakan lewat anggukan, setelahnya kembali hening. Mereka berkutat dengan pikiran masing-masing. Pak, kok bisa Pak Firman mau menjodohkan Dewa dengan anak kita? Bukan apa-apa, tapi ibu kok penasaran? Tanya Bu Laila. Tidak tahu, Bu, jawab Pak Amir. Dia tak mungkin mengatakan kepada istrinya bahwa sebenarnya Rose sebagai jaminan supaya hutangnya lunas. Makanya ketika melihat sikap Rose sedikit banyak Pak Amir lega. Pak, ibu ke dapur dulu, ujar Bu Laila, tangannya menepuk pundak suaminya. Pak Amir tak menjawab, tapi anggukannya sudah menjadi jawaban. Tak sampai setengah jam, Dewa dan Rose telah sampai di rumah orang tua Dewa. Mereka disambut oleh seorang asisten rumah yang membukakan mereka pintu. Airin, mama sama papa di mana? Tanya Dewa kepada gadis yang menjadi pelayan di rumah itu. Di dapur, Mas, jawab Airin. Kemudian kembali melangkah ke dapur, disusul oleh Dewa dan istrinya. Pengantin baru datang. Sini gabung, makan sama kita, ajak Mama Dewa saat melihat anak dan menantunya datang. Mama Rati memang sudah lama kenal dengan Rose. Mereka sering ketemu di sekolah. Bu Rati kepala sekolah Rose di SMA. Gak usah mah, Dewa sama Rose langsung ke kamar saja. Capek, nanti makan siang baru gabung. Tolak Dewa kepada mamanya. Yuk kita ke kamar, ajak Dewa kepada Rose. Rose kemudian menjabat tangan kedua mertuanya sebelum mengikuti Dewa ke lantai atas. Cantik banget sih tuh anak, ucap Mama Rati. Iya cantik, tapi Dewa juga ganteng. Pak Dirman tak mau kalah. Dewa adalah anak sematawayang mereka. Wajar Pak Dirman sangat menyayangi anaknya itu. Mas, mama sama papa kamu santai banget ya, beda sama bapak dan ibu, ucap Rose. Mendengar pertanyaan istrinya membuat Dewa tersenyum. Iya, kamu orang yang kesekian kali mengatakan hal seperti itu, jawab Dewa. Rose, istirahat saja dulu. Mas mau ke kantor, nanti siang baru balik, perintah Dewa kepada istrinya. Apa nggak bisa libur dulu? Saya masih nggak enak di sini, rajuk Rose. Sejenak Dewa terdiam mencerna kata-kata istrinya. Cocok juga apa yang dikatakan Rose. Pasti dia canggung. Baiklah demi kamu, putus Dewa, sambil mencolek dagu istrinya. Kalau begitu aku telepon orang kantor dulu. Pamit Dewa, lalu berlalu keluar kamar. Sepeninggal Dewa, Rose terpaku. Entah kenapa hatinya merasa nyaman bersama Dewa. Padahal mereka baru berkenalan. Semoga saja ini bukan tipuan. Sudah mau di sini saja atau ke ruang tamu? Dewa datang dan bertanya. Boleh di sini saja? Tanya Rose ragu-ragu. Kalau di sini kita ngapain? Tanya Dewa memancing. Tidur, jawab Rose spontan. Setelahnya Rose menutup mulut menyadari pernyataannya barusan. Dewa tersenyum. Pikirannya Rose ingin berdua bersamanya. Setelahnya Dewa mendekati Rose membuat gadis itu kebingungan. Tapi untuk menolak Rose tak mungkin.
Ini sedang di rumah dewa, tak etis kalau dia teriak, nanti bapaknya yang akan malu. Pelan tapi pasti dewa kembali melakukan kewajibannya. Mau tak mau Rose akhirnya pun terbuai. Hal yang baru untuk Rose dan dewa ternyata menjadi candu untuk mereka.